seruanku. Kami tak sanggup menanggungnya. Hanya Kau Tuhanlah yang ku andalkan. Kaulah penolong
Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Berikanlah pada kami semua juga Tuhan, roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, mari saudara sekali lagi shalom. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan saat ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana kita bisa tidak kena masalah, ya. Karena masalah itu sesuatu yang tidak enak buat kita, ya. Namanya masalah pasti nggak enak. Kalau enak namanya bukan masalah, gitu ya. Jadi ini bagaimana kita supaya tidak kena masalah. Itu pada umumnya adalah keinginan dari setiap orang yang hidup di dunia ini, ya. Tetapi saya mau katakan juga nyatanya tidak pernah terjadi. Tetap aja ada masalah yang terjadi, walaupun mungkin jarang-jarang. Bahkan ada juga yang masalah terus dalam hidupnya, masalah demi masalah. Nah, itu kenapa? Bagaimana kita bisa terhindar dari seperti itu, ya? Banyak orang punya pengharapan bahwa dia tidak akan pernah lagi kena masalah, ya. Itu harapannya. Maka dikatakan, ada juga yang mengatakan orang percaya, saya berjuang untuk hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, banyak doa, pujian, penyembahan, maka hidup saya ini akan terhindar dari semua masalah, katanya. Ya, itu kan harapannya, tapi nyatanya tetap saja masalah bisa datang dalam kehidupannya, tetap saja hidupnya bisa ditimpa oleh masalah. Nah, jadi kita harus tahu kenapa yang kita inginkan, kita doakan, kita perjuangkan tidak terjadi dalam hidup kita. Kenapa sih itu? Nah, mari kita lihat. Sebelumnya saya sampaikan, ada sebuah kata-kata seperti kata-kata perumpamaan dalam dunia sekuler, mengatakan bahwa payung diciptakan, diadakan bukan untuk meniadakan hujan, bukan untuk menghentikan hujan, tetapi payung ada untuk membuat kita tidak tertimpa hujan. Tapi hujannya tetap ada, hujannya tetap turun ke atas tubuh kita, tapi dihalangi oleh payung. Nah, itu perlunya payung. Jadi sekali lagi bukan payung untuk menghentikan semua hujan, ya, bukan untuk itu, menghalau semua hujan, bukan, tapi mencegah tubuh kita basah kuyup oleh hujan. Nah, itu adalah peribahasa atau perumpamaan yang disampaikan orang sekuler. Maka kita juga punya pengertian seperti itu, semacam itu, mengarah seperti itu dalam pengertian rohani. Apakah itu? Nah, harus kita ngerti. Pertama, iman itu bukan untuk meniadakan masalah untuk datang dalam kehidupan kita, bukan. Tapi iman itu adalah untuk membuat kita kuat untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Masalahnya ada, tapi kita bisa mengatasinya kalau kita punya iman yang teguh bersama dengan Tuhan, ya. Saya lagi, iman itu tidak bakal meniadakan setiap pencobaan yang harus kita alami, tapi justru memberikan kita kekuatan untuk bisa menanggung dan menjalani dan mengatasinya. Pertama kita baca dulu janji firman Tuhan di kitab 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, ini ada janji Tuhan pada kita. Bukan Tuhan berjanji, aku tidak akan izinkan semua masalah datang pada hidupmu. Hidupmu pasti bebas dari masalah. Itu nanti kalau hidup di surga mulia. Selama kita hidup di dunia, tetap saja masalah bisa datang dalam kehidupan kita, ya. Tapi ini janji Tuhan buat kita. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Pencobaan, masalah-masalah, ya, yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak bakalan artinya, ya, membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menganggungnya dan bisa keluar daripadanya dengan mengatasinya, dengan menang dari pencobaan masalah itu. Ini janji Tuhan. Jadi iman itu memberi kekuatan pada kita, ya. Nah, berikutnya kita baca lagi Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4.
Jadi kenapa kok diizinkan Tuhan ada pencobaan terjadi pada kita, ya? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Judul perikopnya iman dan hikmat, artinya berimanlah dan berhikmatlah, ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, itu masalah kan? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini janji Tuhan, ya. Jadi ini tindakan Tuhan lakukan buat kita, ya. Kenapa demikian? Karena kalau masalah itu berupa pencobaan, itu berarti disebutkan itu menggambarkan bahwa masalah itu berarti dari si jahat, ya. Maka dikatakan di sini lagi ulang, Yakobus 1 ayat 13, kita baca lagi Yakobus 1 ayat 13. Jadi kalau itu pencobaan berasal dari si jahat, ya. Kalau ujian dari Tuhan, kalau pencobaan dari si jahat, maka ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tapi ia bisa menguji kita. Nah, ini mengizinkan kita supaya pencobaan boleh datang pada kita, tapi dia tetap pegang kendali, dia tetap mengawasi. Dan apabila itu kita cobai seperti itu melampaui kekuatan kita, dia akan berikan pada kita jalan keluar dan kekuatan tambahan sehingga kita bisa mengatasinya, ya. Nah, ini jadi firman Tuhan. Jadi yang kita imani adalah itu, bukan kita imani saya tidak akan pernah kena masalah lagi karena Tuhan berjanji tidak akan pernah ada masalah di hidupmu. Kapan Tuhan jadi begitu? Tidak pernah, ya. Jadi kalau itu ujian dari Tuhan, artinya diizinkan Tuhan atau Tuhan sendiri yang menguji, kita haruslah jadi tahan uji, bukan melempem kemudian letoy kemudian, bukan. Kenapa kita harus tahan uji? Karena untuk menaikkan tingkat kerohanian kita tadi, ya, kitab Yakobus tadi kalau dari Tuhan. Nah, kita baca tadi sekali lagi Yakobus 1 tadi ayat 3 sampai 4. Nah, ini menaikkan tingkat kerohanian kita. Kita baca sekali lagi Yakobus 1 tadi ayat 3 dan 4-nya aja. Dan biarkanlah ketekunan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pertamanya cobaan, tetapi kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu menjadi ujian, ya, atau bahkan Tuhan langsung yang menguji kita. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Artinya tingkat kita terus meningkat dan meningkat, ya. Makanya ada sebuah lagu saya tulis dengan judul doa dan permohonan, menunjukkan itu. Kalaupun kita menderita, harapan kita pada Tuhan, pandangan kita pada Tuhan, fokus kita pada Tuhan. Maka lagu itu saya tulis dengan judulnya doa dan permohonan, ya. Kepalaku kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonan. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan
belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh Kita lihat kemudian berikutnya ya, setelah kita dengarkan lagu tadi, dengan kita perhatikan kata-katanya, setelah kita masuk poin kedua, kita melihat contohnya terjadinya pada siapa? Pada Ayub. Jadi tidak mesti kalau kita berjuang mati-matian supaya hidup kudus, hidup tak tercela, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, pasti kita lepas dari semua masalah. Tidak ada. Itu contohnya di Ayub. Firman Tuhan tidak pernah menjadikan demikian. Ya, kita lihat kitab Ayub. Siapakah Ayub itu? Ayub 1 ayat 1 itu firman Tuhan mengatakan Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Tapi kok masalahnya banyak banget ya. Dalam sekejap hartanya habis semua, dalam sekejap anaknya mati semua, dalam sekejap dia menjadi sakit kulit yang parah sekali seperti itu ya, sehingga menggaruk-garuk tubuhnya, gosok-gosok dengan batu dan sebagainya, jika berdarah-darah. Kenapa? Karena ini ada cobaan dari si jahat. Nah, berubah jadi ujian kalau Tuhan izinkan. Dan ini cobaannya diizinkan oleh Tuhan. Ayub bertahan, walaupun dia naik turun, tapi akhirnya dia ngaku bahwa dia dulu tuh mikirnya salah. Yang benar adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah berikan yang tidak baik pada kita. Akhirnya dia memperoleh 2 kali lipat dari apa yang dia punya dulu, yang sudah pernah hilang dia. Bahkan karena ia taat. Dan kapan diperoleh itu? Setelah dia taat pada perintah Tuhan untuk melakukan upaya pengampunan buat teman-temannya kepada Tuhan. Dia minta ampun pada Tuhan, mintakan ampun, bukan minta ampun ya, mintakan ampun dari sahabatnya itu kepada Tuhan dengan persembahan kurban dan sebagainya. Taat walaupun dia mengalami penderitaan. Nah, setelah itu maka dia dipulihkan 2 kali lipat. Mari kita baca kitab Ayub ya, pasal 42 ayat 8 sampai 10. Judul perikopnya keadaan Ayub dipulihkan. Ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Oleh sebab itu kata Tuhan pada Ayub, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah pada hambaku Ayub, kata Tuhan kepada orang-orang teman-temannya itu. Lalu persembahkanlah semua ini sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permohonannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, dan kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub, kata Tuhan ya. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan berikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu ya. Ini kita lihat. Jadi itu walaupun Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi toh dia mengalami pencobaan juga, mengalami masalah juga, tetapi berakhir dengan kebahagiaan karena mendapatkan 2 kali lipat dan naik kelas. Sekarang pengenalannya akan Tuhan jadi jauh lebih baik dari dulu. Ia mengatakan Ayub, dulu aku tahu engkau hanya dari kata orang, sekarang aku tahu engkau dari aku punya pengalaman sendiri dengan engkau. Nah itu dia, itu yang kedua. Nah poin yang ketiga, bahwa kita perlu tahu
kita perlu sadar, menyadari bahwa selama kita ada hidup di dunia yang jahat ini, maka masalah penderitaan tentu saja ada terus. Nggak pernah enggak. Firman Tuhan juga mengatakan kok. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 4-5. 2 Korintus 5, selama kita di dunia itu merasa berat tanggungan kita, ya. Kenapa? Karena banyak masalah, banyak penderitaan. 2 Korintus 5 ayat 4-5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, maksudnya masih diam dalam tubuh ini, berarti masih di dunia kan, ya, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, banyaknya masalah yang menimpa kita, banyaknya masalah menekan kita, ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya fana ini ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal ini. Jadi Tuhan tidak tinggal diam, Dia persiapkan kita untuk hal ini, ya. Dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, itu adalah jaminan Tuhan buat kita, ya. Jadi kita perlu tahu. Tapi kenapa sampai dunia ini begitu jahat, ya? Bahkan Tuhan jahat pada kita orang percaya, karena dunia ini dibawa penguasa yang namanya si jahat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia, firman Tuhan mengatakan dunia ini dibawa kuasa si jahat. Si jahat itu paling gak suka dengan kita orang percaya, ya. Si jahat adalah musuh kita, musuh Tuhan, ya. Ayat 19 1 Yohanes 5 mengatakan, kita tahu, kalau belum tahu sekarang kita harus tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ya wajarlah, karena di bawah kuasa si jahat, maka dia gunakan apa saja yang ada pada dia untuk buat kita terima masalah, tertekan oleh penderitaan. Tapi kuasa Tuhan jauh di atas dia. Nah, itu yang perlu kita percayai. Makanya kita bilang bahwa masa depan kita pasti baik, hidup kita pasti aman. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, tapi ada syaratnya. Asal kita tetap taat dan setia kepada Tuhan itu. Makanya saya tulis lagi sebuah lagu yang judulnya Ku Percaya, ya. Dalam keadaan kebimbangan kita, dalam keadaan kita kecemasan kita, dalam keadaan kebingungan kita karena banyaknya masalah, tidak tahu cara menyelesaikannya, maka ku percaya masa depanku akan indah bersamamu Tuhan. Kenapa? Karena ku percaya juga Kau selalu menyertai aku. Asal aku mau tetap taat dan setia. Mari kita dengarkan lagu itu bersama, ya, sebelum kita tutup khotbah ini.
pasti pulanya dong kalau gitu ya. Maka usaha kita bukan untuk fokus untuk menghindari masalah, bukan fokus untuk menghindari hujan, kata orang tadi dengan payung ya. Tapi bagi kita yang penting adalah persiapkan payung, sehingga kalaupun hujan datang, kita bisa tidak basah kuyup di tengah hujan ini. Begitu juga, kalaupun masalah datang, kita bisa tetap terjaga dengan baik oleh kuasa Tuhan di tengah-tengah masalah yang menimpa kehidupan kita. Karena masalah tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita menangi, gitu ya. Jadi yang penting kita punya iman, punya hikmat, punya hidup yang benar di mata Tuhan. Untuk itu nggak gampang loh. Memang Tuhan tuh perlahan membentuk kita, memproses kita untuk bisa ke arah sana. Itu namanya saya bilang tadi, naik tingkat kerohanian kita. Dan itu pemrosesan itu, pembentukan itu bahkan bisa terasa sangat sakit buat kita. Tapi biar saya katakan, bersabarlah dan percayalah, ikuti saja, punya keinginan untuk mengikutinya terus, tidak mundur daripadanya, karena itu untuk kebaikan kita semua. Untuk itu, untuk mengingat kita semua akan hal ini, maka saya juga tulis lagi sebuah lagu yang judulnya Tuhan Membentuk. Mari kita dengarkan sebagai akhiran khotbah hari ini. Haleluya, puji Tuhan.